Menantu Super. Bab 1071-1080. Bab 1071. Di pinggiran barat kota Istana Naga Kekaisaran terdapat pasukan makhluk asing Istana Kekaisaran, yang juga merupakan kekuatan terkuat di Istana Kekaisaran. Tetapi pada saat ini, semua makhluk asing itu tergeletak di tanah, karena yang bermata merah kekuatan pencegah ular piton giok terlalu kuat dan telah menutupi mereka. Di seluruh Istana Naga Kekaisaran, yang lemah menghadapi yang kuat, merangkak di tanah untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Dapat dikatakan bahwa karena kemunculan si mata merah giok piton, pasukan utama makhluk asing telah dihancurkan. Fei Lingsheng menatap ke langit dengan ekspresi campur aduk. Dia pikir dia cukup mengenal Han San Qian. Lagi pula, Han San Qian juga jujur padanya tentang wilayahnya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka Han San Qian akan seperti ini. Truf kartu, piton giok bermata merah. Selain Linlong, ini mungkin binatang paling kuat di dunia Suanyuan. Tidak heran dia sama sekali tidak takut pada Kaisar Zun. Dengan keberadaan binatang aneh seperti itu, bahkan jika Kaisar Zun dapat memasuki alam dewa dalam satu langkah, dia sepenuhnya mampu melawannya. Saya tidak menyangka bahwa tuanku juga seorang penguasa binatang buas. Kebanyakan orang ketakutan saat ini, tetapi Huang Xiaoyong tampak sangat bersemangat. Bahkan jika harimau bersayap di sampingnya sudah tergeletak di tanah dan menggigil, dia tetap saja sangat senang. Semakin kuat sang master, semakin terhormat dia sebagai murid. Bagaimana? Apakah kamu terkejut? Han San Qian tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Fei Lingsheng sambil tersenyum. Fei Lingsheng menarik napas dalam-dalam, dia tidak hanya terkejut, tapi juga ketakutan. Binatang buas yang begitu kuat seperti ular piton giok bermata merah tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ini kartu trufmu, jadi kamu sama sekali tidak takut pada Kaisar Zun? Fei Lingsheng bertanya. Han San Qian mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu yang membuat Fei Lingsheng benar-benar tidak berdaya. Untuk memastikan bahwa saya dapat menghadapi Kaisar Zun, saya akan membiarkan ular piton giok bermata merah muncul. Tetapi bahkan tanpa itu, Kaisar Zun mungkin bukan lawan saya. Kata-kata ini membuat Fei Lingsheng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia terlalu meremehkan Kaisar Zun. Setelah menyerap sisa kemampuan Kaisar sebelumnya, keadaan Kaisar saat ini hampir seperti dewa. Dia hanyalah dewa palsu, tetapi dia berani berbicara begitu berani. Faktanya, ketika Han San Qian mengatakan ini, dia tidak melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Alam dewa semuanya bukanlah alam dewa semu dalam pengertian umum. Kekuatan yang diberikan oleh kedua tulang itu sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang biasa, dan sejauh ini Han San Qian belum menguji batas kemampuannya. Kaisar Zun yang awalnya sangat yakin bisa menghadapi Han San Qian, merasa sedikit ketakutan setelah melihat ular piton giok bermata merah. Bagaimanapun, ular piton giok bermata merah adalah binatang purba dan binatang terkuat di bawah legenda. Linlong. Melahap orang-orang kuat di alam maha guru itu seperti bermain, dan meskipun dia dapat mempertahankan keadaan Tuhan untuk sementara, tidaklah mudah untuk menghadapi ular piton giok bermata merah. Yang terpenting selain piton giok mata merah, dia juga harus berhadapan dengan Han San Qian yang membuatnya semakin sulit. Baru pada saat inilah Kaisar Zun mengerti mengapa Han San Qian berani menjadi begitu sombong, modalnya benar-benar tidak terduga. Sangat disayangkan ketika semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk menyesalinya. Kaisar Zun hanya bisa menyelesaikan dua masalah di depannya sesegera mungkin. Jika tidak, setelah kemampuannya habis, dia tidak akan bisa untuk mempertahankan keadaan ilahinya. Han San Qian, apakah kamu ingin binatang buas membelamu? Kaisar Zun berkata kepada Han San Qian. Dia ingin menggunakan ini untuk memprovokasi Han San Qian agar mengambil tindakan guna menghindari situasi satu lawan satu. Tapi Han San Qian bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa tertipu oleh tipuan yang tidak menyenangkan seperti itu? Apakah kamu takut? Jika kamu bersedia meninggalkan istana Kaisar Naga dan menyerahkan identitasmu sebagai seorang kaisar, aku dapat mengampuni nyawamu, kata Han San Qian. Ekspresi Kaisar sangat galak, dan baginya, lebih baik mati jika dia melepaskan identitasnya sebagai kaisar dan membuang martabatnya. Kamu sangat tidak tahu malu, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Kaisar Zun mendengus dingin, dan muncul di samping Han San Qian dalam sekejap. Tindakan Kaisar Zun adalah sesuatu yang patut dinantikan. Banyak penonton yang berharap Kaisar Zun dapat membunuh Han San Qian untuk membangun kekuasaannya. Namun, setelah ular piton giok bermata merah muncul, sikap mereka berubah. Awalnya mereka mengira Han San Qian sudah mati, namun gagasan ini menjadi goyah dengan munculnya ular piton giok bermata merah.
Dengan berkah dari binatang purba yang kuat, tidak diketahui apakah Kaisar Zun memiliki kekuatan untuk menghadapi Han San Qian. Pertempuran hari ini mungkin akan mengubah istana kekaisaran sepenuhnya. Binatang buas yang kuat seperti ular piton giok bermata merah tidak mudah bahkan untuk dihadapi oleh Kaisar. Tidak mungkin. Dia benar-benar akan direbut oleh orang ini. Saya benar-benar tidak menyangka kita bisa menyaksikan pertempuran seperti itu. Saat semua orang berspekulasi, perang dimulai. Awan gelap tiba-tiba menyelimuti istana Kaisar Naga. Tekanan yang kuat membuat beberapa orang dengan alam yang lebih lemah tidak dapat berdiri dan harus jongkok di tanah. Pada saat ini, Huang Xiaoyong hanya berbaring telentang di tanah karena tekanannya terlalu besar. Dia berjuang untuk melawan, akan lebih baik menanggungnya dalam diam. Selain itu, postur ini juga memungkinkan Huang Xiaoyong melihat pertempuran di langit dengan lebih jelas. Hei, gerakannya terlalu cepat dan saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Apakah saya hanya harus menonton dan melewatkan waktu ketika guru memamerkan kejayaannya? Huang Xiaoyong berkata dengan ekspresi kebencian. Sebagian besar orang yang hadir, seperti Huang Xiaoyong, tidak dapat melihat dengan jelas adegan pertarungan antara Kaisar Zun dan Han San Qian. Hanya Fei Lingsheng, yang merupakan master kuat di alam master ekstrim, hampir tidak dapat menangkap beberapa adegan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, kemampuan Han San Qian untuk menghadapinya dengan mudah, ditambah dengan masalah yang disebabkan oleh ular piton giok mata merah kepada Kaisar Zun, membuat Han San Qian lebih unggul. Sepertinya posisi Kaisar benar-benar akan digantikan. Fei Lingsheng hanya bisa menghela nafas. Perang belum berakhir, tetapi menilai dari situasi saat ini, Han San Qian memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Mendengar ini, Zantai Liu Yue mau tidak mau bertanya, Senior Fei, apakah maksudmu Han San Qian pasti bisa menang? Meskipun Kaisar Zun belum meledak dengan kekuatan terbesarnya, hal yang sama berlaku untuk Han San Qian. Mereka telah menahan diri. Namun, dengan keberadaan ular piton giok bermata merah, bahkan jika Kaisar Zun meledak sepenuhnya, kemungkinan besar akan terjadi. Bahwa itu bukan Han San Qian. Lawan Qian. Fei Lingsheng berkata, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan, tapi sekarang, melihatnya dengan matanya sendiri, dia harus mempercayainya bahkan jika dia tidak mempercayainya. Zantai Liu Yue menelan ludahnya tanpa sadar. Dalam benaknya, Han San Qian selalu menjadi orang yang kuat, namun baru saat ini kata kuat memiliki posisi yang jelas di dalam hatinya. Kuat, sejauh mana? Begitu kuatnya bahkan Kaisar Zun pun bukan tandingannya. Ini tuanku. Bagaimana Kaisar Zun bisa menjadi lawannya? Kalian terlalu memikirkan Kaisar Zun dan tidak memiliki visi sama sekali. Di mataku, hanya tuan yang terkuat. Semua orang adalah itu sampah, kata Huang Xiaoyong dengan senyuman meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa Han San Qian begitu kuat, Huang Xiaoyong tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Bab 1072. Kerajaan Xia, Gunung Jingwu. Tempat ini hampir menjadi fokus semua orang di seluruh kerajaan Xia, karena seorang wanita yang namanya tidak pernah diungkapkan hampir membuat seluruh pria kuat di kerajaan Xia merasakan kegagalan, dan di bawah suara banyak orang, master nomor 1 di kerajaan Xia Yi Qingshan sudah lama tidak muncul, yang mau tidak mau membuat orang curiga bahwa Yi Qingshan sengaja menghindarinya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Yi Qingshan bukanlah lawannya, jadi dia adalah seorang pengecut. Hal ini niscaya akan membuat wanita tak dikenal di Jingwushan kehilangan statusnya. Bahkan pemimpin kerajaan Xia tidak berdaya menghadapi hal ini. Dalam beberapa hari terakhir, karena terlalu banyak master yang kehilangan muka di hadapannya, hanya sedikit orang yang berani menantangnya. Dapat dikatakan bahwa dia menciptakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gunung Jingwu dan hampir mendominasi Gunung Jingwu. Bagi seorang kultivator, memenangkan ketenaran sama dengan memenangkan status, ini adalah hal yang sangat membahagiakan, namun tidak ada senyuman di wajahnya. Beberapa lawan yang kalah darinya bahkan menyebutnya sebagai keindahan gunung es. Tentu saja ia tidak sepenuhnya lepas dari senyuman, saat menghadapi putrinya, kelembutannya mampu membuat orang mabuk. Bu, kenapa ayah belum datang? Bukankah kamu bilang dia akan datang sendiri kepada kita? Gadis kecil itu meringkuk di samping orang dewasa itu, wajahnya sedikit lelah, seolah dia lelah. Seluruh penguasa kerajaan Xia ketakutan dengan berita itu. Dia dengan lembut membelai kepala gadis kecil itu dan berkata, Nianer, sepertinya ayah tidak ada di sini, tapi kita tidak bisa pergi ke tempat lain sekarang. Kenapa? Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dengan bingung, seolah dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya.
Wanita itu melihat ke arah hutan gelap. Energi yang sangat kuat meletus di sana beberapa hari yang lalu. Dia tahu bahwa ini diletuskan oleh makhluk asing tingkat tinggi, dan dia meninggalkan negara Xia untuk pergi ke tempat lain. Negara harus melewati hutan gelap. Jika dia sendirian, dia bisa mengambil risiko dan mencobanya, tapi dengan putrinya di sisinya, dia tidak bisa melakukan itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan dunia tak dikenal ini terhadap seorang wanita. Dan dia tidak bisa membiarkan pria itu kehilangan putri kesayangannya. Di sana sangat berbahaya. Ibu tidak cukup kuat untuk melawan monster ganas itu sendirian, kata wanita itu. Gadis kecil itu mengayunkan tangan merah mudanya dan berkata, "Bu, apakah ada monster yang tidak bisa kamu kalahkan?" "Tentu saja, ibu bukannya tidak terkalahkan," kata wanita itu tanpa basa-basi. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, karena selama ini dia telah menyaksikan banyak master dikalahkan oleh ibunya. Baginya, ibunya tidak terkalahkan, dan monster belaka bukanlah apa-apa. "Bu, apakah ayah lebih baik darimu?" Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tertegun sejenak, sikapnya terlihat sedikit ragu-ragu, dan dia berkata, "Ayah mungkin tidak sekuat aku sekarang, tapi dia pasti akan sangat kuat di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat monster itu, dia tidak akan menjadi lawanku." Ya. Gadis kecil itu segera menjadi bersemangat, menari dengan gembira, dan meneriakkan, "Ayah yang paling berkuasa, ayah yang paling berkuasa." Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke arah istana kekaisaran. Meskipun dia sangat jauh dari istana kekaisaran, samar-samar dia bisa merasakan konfrontasi antara dua kekuatan. Ini adalah pertempuran yang menentukan antara dua tuan. Tingkat ini konfrontasi bahkan telah melampaui konfrontasi antara tuan-tuan yang berkuasa. Wanita itu tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada gadis kecil itu, "Nianer, saya tahu di mana ayah berada." Ketika gadis kecil itu mendengar ini, dia segera melihat sekeliling dan berkata, "Di mana kamu? Di mana kamu? Apakah ayah datang menjemput kami?" "Jangan khawatir, ayah sedang melawan monster sekarang. Jika dia menang, dia akan segera datang menjemput kita," kata wanita itu penuh harap. Gadis kecil itu segera menenangkan ekspresi ketidaksabarannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ayah, kamu harus bekerja keras, kamu harus mengalahkan monster itu, dan membawa aku dan ibuku pulang. Fakta bahwa kamu belum mati adalah kabar baik terbesar bagiku," kata wanita itu dalam hati. Angin sepoi-sepoi di puncak gunung meniupkan air mata dari sudut matanya, tapi dia tidak sedih, tapi bahagia. Pada saat ini, seorang pria yang dikenalnya muncul di depan ibu dan putranya. Ini bukan pertama kalinya bagi pemimpin kerajaan Xia. Sayangnya, dia selalu kecewa setiap kali dia datang. Namun, dia tidak berkecil hati karena tuan seperti itu layak untuk dimenangkan dengan cara apapun. "Kamu di sini lagi," kata wanita itu dengan tenang. Raja tersenyum tipis dan berkata, "Bahkan jika kamu menolakku ribuan kali, aku akan datang lagi. Saya tidak akan bergabung dengan kerajaan Xia karena saya sudah menemukan orang yang saya cari," kata wanita itu. Wajah pemimpin negara berubah dengan jelas. Mendengar apa yang dia katakan, dia sudah bersiap untuk meninggalkan kerajaan Xia. Ini bukan kabar baik baginya, karena begitu orang kuat seperti itu menetap di negara lain, itu akan berdampak buruk bagi Xia. Kerajaan pukulan seksual. Terlebih lagi, Yi Qingshan, orang terkuat di kerajaan Xia, telah meninggal di istana kekaisaran, yang membuat kekuatan kerajaan Xia semakin buruk. Di mana dia? Raja tidak bisa tidak bertanya. Biasanya, dia akan mengusir raja dari gunung, tapi dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak keberatan membuang waktu lagi. "Di sana," kata wanita itu sambil menunjuk ke arah istana kekaisaran. Wajah raja pucat. Ini mungkin berita yang paling tidak ingin dia dengar. Baginya, itu setara dengan berita buruk, karena orang yang sangat berkuasa telah muncul di istana kekaisaran, dan orang kuat inilah yang membuat Yi Qingshan kehilangan nyawanya. Jika wanita ini juga pergi ke istana kekaisaran, maka kekuatan istana kekaisaran akan menghancurkan dua negara lainnya. "Saya mendengar bahwa orang kuat telah muncul di istana kekaisaran baru-baru ini. Apakah dia orang yang Anda cari?" tanya raja. "Kalau begitu kita harus lihat siapa nama orang yang kamu bicarakan itu," kata wanita itu. Raja masih sangat jelas tentang situasi di istana kekaisaran bagaimanapun, reputasi Han Sanqian telah mengejutkan seluruh istana kekaisaran, dan informannya telah melaporkan masalah ini kembali ke kerajaan Xia. "Namanya Han Sanqian," kata raja. Ketika wanita itu mendengar tiga kata familiar ini,
dia semakin tersenyum, dan bahkan bekas kerutan muncul di sudut matanya. Tanpa dia membuka mulutnya, Raja menebak jawabannya. Orang yang dia cari memang Han San Qian. Ini adalah berita terburuk di antara berita buruk. Kedua pria yang bergabung akan meningkatkan kekuatan Istana Kekaisaran secara tak terbayangkan. Dia bahkan bisa meramalkan bahwa kerajaan Xia akan tunduk pada Istana Kekaisaran di masa depan. Bolehkah aku mengetahui namamu? Meskipun aku tahu aku tidak bisa mempertahankanmu, aku ingin tahu siapa yang bisa menantang seluruh orang kuat di kerajaan Xia sendirian, Raja bertanya dengan enggan. Wanita itu tersenyum seperti bunga dan berkata, Su Yingxia. Bab 1073. Di langit di atas Istana Kekaisaran, selain awan hitam yang menyelimuti kota, juga terjadi kilat dan guntur, seperti pertanda akan datangnya badai. Namun hal tersebut bukan disebabkan oleh perubahan cuaca, melainkan oleh perubahan tidak wajar akibat pertarungan antara Han San Qian dan Di Zun. Dari sudut pandang ini, pertarungan keduanya sudah menggemparkan dunia. Dan pada tahap ini, bahkan Fei Lingsheng, seorang master yang kuat di alam master, tidak dapat melihat pertarungan antara keduanya. Hal ini membuat Fei Lingsheng menghela nafas dalam hatinya, ini adalah dunia yang kuat. Dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya. Yang kuat menurut Anda tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Alam ilahi, alam yang diinginkan, alam yang dapat mengubah warna langit dan bumi, inilah manusia yang benar-benar kuat. Senior Fei, apakah kamu masih bisa melihat Master Sekte Han? Melihat ke atas, Zantai Liu Yue hanya bisa melihat awan hitam dan sesekali kilat dan guntur, tapi tidak bisa menangkap jejak Han San Qian. Hal ini membuatnya beberapa khawatir, karena begitu Han San Qian kalah, mereka tidak akan bisa meninggalkan Istana Kaisar Naga, dan seluruh sekte Piao Miao akan terlibat. Zantai Liu Yue bukanlah orang yang takut mati. Saat ini, dia tidak punya hak untuk memilih. Sekalipun dia benar-benar harus menghadapi kematian, Zantai Liu Yue bisa menerimanya dengan tenang, tapi dia tidak mau terlibat karena tentang masalah ini. Ada begitu banyak murid di Sekte Piao Miao, jadi dia masih berharap Han San Qian bisa menang. Fei Lingsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak dapat melihatnya, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Kekuatan Kaisar Zun perlahan melemah. Dia pasti sedang menurun sekarang. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki Kaisar Zun berasal dari penguatan eksternal. Jika pertempuran tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, konsumsi energinya pasti akan lebih cepat, yang pasti akan menyebabkan dia semakin lemah. Tapi Han San Qian sudah memiliki alam dewa semu, dan kemundurannya tidak akan terungkap begitu cepat. Apalagi dengan bantuan ular piton giok mata merah, bisa membantu Han San Qian berbagi banyak tekanan, jadi Fei Lingsheng saya percaya bahwa Kaisar Zun telah kalah dalam pertempuran ini sejak awal, dan menunggu hasilnya hanyalah masalah waktu. Tuan Zantai, apakah Anda perlu khawatir? Tuanku sangat kuat, dia pasti akan menang. Anda harus belajar dari saya dan bersantai, Huang Xiaoyong, yang terbaring di tanah, berkata dengan tatapan tidak berperasaan. Sejak awal, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Han San Qian, dan dia tidak pernah mengira Han San Qian akan kalah. Zantai Liu Yue melirik ke arah Huang Xiaoyong, dia juga berharap bisa memiliki mentalitas Huang Xiaoyong, tetapi ada terlalu banyak anggota Sekte Piao Miao di belakangnya, dan jelas tidak mungkin untuk berpikiran terbuka. Di langit yang membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas, Han San Qian memang dalam kondisi yang diuntungkan saat ini. Keberadaan ular piton giok bermata merah memberinya bantuan yang sangat kuat. Bahkan dalam proses menghadapi Kaisar Zun, itu lebih mudah dari yang dia bayangkan banyak. Setidaknya sejauh ini, Han San Qian belum merasakan terlalu banyak tekanan, dan saat ini, Kaisar Zun jelas hampir tidak dapat bertahan karena kehilangan energi. Apakah menurutmu kamu masih memiliki peluang untuk menang? Han San Qian berkata dengan ringan, dan suaranya melewati awan dan langsung mencapai telinga Kaisar. Kaisar Zun merasa sedikit malu, sejak dia naik tahta Kaisar Zun, dia tidak pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Pada saat ini, ekspresinya penuh dengan keengganan. Tidak ada seorang pun di istana Kaisar yang dapat menantang hak Kaisar. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat bersaing dengannya di istana Kaisar, dan dia pernah berada di istana kekaisaran sebelumnya. Dengan Kaisar kekuatan Zun menambah tubuhnya. Jika dia terus menghabiskan uang seperti ini, dia pasti akan kalah, tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa menurutmu ini batas kemampuanku? Kaisar Zun berkata dengan gigi terkatup. Jika Kaisar Zun begitu mudah untuk dihadapi, apakah dia masih bisa menjadi Kaisar Zun? Tentu saja,
Han Sanqian tidak akan berpikir bahwa ini adalah batas kekuatannya. Jika Anda memiliki kartu truf lain, segera keluarkan. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan diri Anda, jawab Han Sanqian. Kaisar Zun tampak garang, bukan karena dia tidak mau, tapi karena harga yang harus dia bayar untuk melakukan hal itu terlalu besar. Menggunakan kekuatan Istana Kaisar Naga sudah akan mengurangi umurnya. Jika dia secara paksa mengangkat miliknya level lagi, kali ini bahkan jika dia bisa memenangkan pertarungan, dia masih hampir mati. Namun masih ada perbedaan antara mati tidak jauh dan mati sekarang. Han Sanqian, kamu yang meminta ini. Izinkan saya menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi benar-benar kuat. Kaisar Zun dengan panik menyerap kekuatan di sekitar tubuhnya. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi juga seluruh tubuh fisik menjadi bengkak. Di gerbang kota, orang-orang kuat yang menyaksikan kegembiraan itu jatuh satu demi satu tanpa alasan, dan berubah menjadi mumi dalam sekejap mata, seolah-olah esensi dan darah mereka telah terkuras dalam sekejap. Melihat situasi ini, Fei Lingsheng terkejut. Dia tahu bahwa alasan mengapa orang-orang ini jatuh adalah karena kekuatan di tubuh mereka disedot oleh Kaisar Zun. Kaisar Zun yang sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan, dalam situasi ini, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Ditingkatkan lagi. Hati-hati, datanglah padaku, kata Fei Lingsheng kepada Zantai Liu Yue dan Huang Xiaoyong. Meskipun Huang Xiaoyong tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi melihat orang-orang yang berubah menjadi mumi tanpa bisa dijelaskan, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia segera mendengarkan kata-kata Fei Lingsheng dan merangkak ke sisi Fei Lingsheng dengan susah payah. Apa yang terjadi? Huang Xiaoyong bertanya pada Fei Lingsheng dengan heran. Kaisar menyerap kekuatan orang-orang ini. Dia menggunakan hidup mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Tampaknya dia akan melakukan pertarungan terakhir dengan Han Sanqian, jelas Fei Lingsheng. Sungguh metode yang kejam, berapa banyak orang yang akan mati. Huang Xiaoyong ketakutan ketika dia melihat orang-orang kuat itu jatuh satu demi satu. Untungnya, dia memiliki perlindungan Fei Lingsheng. Jika tidak, dia akan menjadi seperti orang-orang itu. Menjadi mumi. Berapa banyak orang yang harus mati. Fei Lingsheng menghela nafas tak berdaya. Tindakan Kaisar Zun pasti akan membunuh sebagian besar penguasa Istana Kaisar Naga. Untuk menang melawan Han Sanqian, dia tidak mempedulikan konsekuensinya. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa menang, kekuatan dari pengadilan kekaisaran juga akan rusak parah. Jika kedua negara lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan melakukan serangan militer. Pada saat itu, pengadilan kekaisaran kemungkinan besar akan menjadi negara tawanan. Aku tidak menyangka dia memiliki metode seperti itu. Anak kecil, aku harus menemuimu nanti. Kita harus membunuhnya dengan satu serangan dan kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kalau tidak, semua master di Istana Kaisar Naga mungkin akan mati. Han Sanqian berkata kepada ular piton giok bermata merah bahwa dia dapat dengan jelas melihat situasi di gerbang kota. Meskipun Huang Xiaoyong dan Zantai Liu Yue dilindungi oleh Fei Lingsheng, tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini, tetapi Kaisar Zun sudah sangat gila sehingga jika mereka tidak menahannya, ketiga orang ini cepat atau lambat akan menjadi sumber kekuatan Kaisar Zun. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Han Sanqian, tetapi Han Sanqian adalah orang yang menghargai persahabatan. Karena mereka mengikutinya ke Istana Kaisar Naga, Han Sanqian tidak akan pernah membiarkan mereka mati di sini. Bab 1074. Piton giok bermata merah mengeluarkan pesan merah, jelas memahami apa yang dikatakan Han Sanqian. Han Sanqian telah lama terbiasa dengan kenyataan bahwa ular piton giok bermata merah memahami sifat manusia, tidak dapat berbicara bahasa manusia, dan aspek komunikasi lainnya hampir tanpa hambatan. Ayo, kamu menyerang dari depan, dan saya akan mencari peluang, kata Han Sanqian. Begitu kata-kata itu keluar, ular piton giok bermata merah dengan cepat berlari keluar dan berada di depan Kaisar Zun dalam sekejap mata. Kaisar Zun, yang sedang menyerap kekuatan orang lain, mendengus dingin, binatang, kembali ke sini. Sebuah pukulan mengenai kepala ular piton giok bermata merah, dan semburan guntur meledak dari langit. Piton giok bermata merah terpaksa mundur ratusan meter, menggelengkan kepalanya, tetapi serangan kedua berikutnya masih jelas. Kembalilah. Kamu binatang buas, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan orang-orangku yang kejam. Tubuh bengkak Kaisar Zun telah mencapai ketinggian 3 meter, seperti raksasa, dan tinju yang diayunkannya bahkan lebih kuat. Angin kencang. Kali ini ular piton giok bermata merah masih tidak mengelak,
tetapi menggunakan kepalanya untuk menahan pukulan Kaisar Zun. Apa yang ingin dilakukannya adalah menarik perhatian Kaisar Zun dan memberi Han Sanqian kesempatan untuk mengambil tindakan. Setelah mundur 100 meter lagi, ular piton giok bermata merah itu menggelengkan kepalanya, tampak sedikit pusing, dan pupilnya menjadi semakin merah. Ingin menyerangku secara diam-diam. Han Sanqian, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Zun baru saja meninju, tetapi ini sama sekali tidak mempengaruhi persepsinya tentang Han Sanqian. Ketika Han Sanqian muncul dari belakang, Kaisar Zun berbalik dengan refleks yang sangat cepat. Kedua tinju itu bertabrakan. Terdengar suara gemuruh, seperti guntur. Han Sanqian dan Kaisar Zun masing-masing mundur puluhan meter. Meskipun keduanya terluka oleh kekuatan satu sama lain, Kaisar Zun, yang memiliki aliran kekuatan yang mengalir ke tubuhnya, jelas dapat pulih lebih cepat. Sial, aku sudah selesai kali ini. Han Sanqian diam-diam mengertakkan giginya. Ketika dia punya kesempatan, dia tidak membunuh Kaisar Zun. Sebaliknya, dia ingin melihat seberapa kuat batas Kaisar Zun, dan mengambil dia menggunakan kekuatannya hingga batasnya, tapi dia tidak pernah menyangka hal itu akan mengarah pada situasi seperti ini. Kekuatan di dalam tubuh tidak dapat tenang untuk sementara waktu karena guncangan yang disebabkan oleh Kaisar Zun. Saat Kaisar Zun menyerang lagi, Han Sanqian belum siap. Setelah perutnya ditinju, Han Sanqian jatuh seperti meteor. Melihat ini, Kaisar Zun tidak memberi Han Sanqian kesempatan untuk bernapas, dan mengikutinya lagi. Satu pukulan, dan pukulan lainnya. Situasi tiba-tiba berubah, dan Han Sanqian dipukuli hingga dia tidak dapat melawan. Karena selama proses ini, Kaisar Zun masih menyerap kekuatan orang lain, menjadi lebih kuat setiap detiknya. Han Sanqian, yang menderita akibat pahit, menyesalinya tanpa henti, tetapi dalam situasi ini, penyesalan tidak ada gunanya. Ketika Han Sanqian dipukul oleh Kaisar Zun pada dinding gunung, seluruh tubuhnya tertanam di dalam gunung, guncangan yang sangat besar seperti gempa bumi, bebatuan tergelincir akibat guncangan tersebut, menyebabkan seluruh gunung berjatuhan terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian terlempar dan keluar dari awan. Melihat ini, Huang Xiaoyong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin tuan yang menduduki puncak gunung dipukuli sedemikian rupa sehingga dipermalukan oleh Kaisar Zun? Fei Lingsheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini salahnya sendiri. Kaisar saat ini sudah memiliki kekuatan yang tidak dapat dia tandingi. Jika dia membunuh si pembunuh lebih awal, bagaimana ini bisa terjadi? Ada sedikit kemarahan dalam nada bicara Fei Lingsheng, karena dia tidak mengerti mengapa Han Sanqian melakukan ini. Dia jelas memiliki kesempatan untuk membunuh Kaisar Zun sebelumnya, tetapi dia melepaskan kesempatan itu. Sekarang, kekuatan Kaisar Zun masih meningkat. Untuk Han Sanqian, ini merupakan pukulan fatal. Apa yang harus saya lakukan? Adakah cara saya bisa membantu guru? Huang Xiaoyong berkata dengan cemas. Tolong. Fei Lingsheng mencibir dengan nada menghina dan berkata, berdasarkan kekuatanmu di alam 5 lentera, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Fei Lingsheng, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Sedangkan bagi Anda adalah orang kuat di alam Maha Guru. Tidakkah Anda berencana untuk membantu? Anda adalah boneka tuannya. Jika tuanku memiliki kekurangan, Kaisar Zun tidak akan membiarkannya pergi. Kamu. Huang Xiaoyong memandang Fei Lingsheng dengan tidak puas. Dia tampak seperti tidak ikut campur dalam masalah ini. Apakah boneka itu seharusnya seperti ini? Dan jika Han Sanqian meninggal, dia tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Fei Lingsheng menatap tajam ke arah Huang Xiaoyong. Tapi Huang Xiaoyong tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan menatap langsung ke mata marah Fei Lingsheng. Bahkan aku tidak memiliki kekuatan untuk membantu, kata Fei Lingsheng. Fei Lingsheng tidak ingin Han Sanqian mati, karena jika dia mati, hal pertama yang dilakukan Kaisar Zun adalah membunuhnya. Namun dalam menghadapi situasi ini, Fei Lingsheng tidak dapat berbuat apa-apa. Orang kuat di alam Master Ekstrim tidak dapat memainkan peran apapun dalam pertempuran orang kuat ini. Ledakan. Pada saat ini, gunung tersebut tiba-tiba meletus dengan suara keras, dan Han Sanqian menghancurkan seluruh gunung. Di antara puing-puing, sosok Han Sanqian tampak malu. Han Sanqian, ini adalah harga untuk memprovokasiku. Hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Kaisar Zun berkata dengan keras. Kekuatan yang terkumpul di tubuhnya cukup untuk memberikan pukulan fatal pada Han Sanqian, begitu pula nyawa dan nyawa Han Sanqian. Kematian, tapi pada saat pikirannya. Meskipun Han Sanqian tampak malu,
Ada senyuman tipis di bibirnya, dan dia tampak tidak khawatir sama sekali dengan situasinya saat ini. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa menjadi lebih kuat secara instan? Han Sanqian berkata dengan ringan. Mendengar ini, Kaisar Zun tidak bisa menahan cibiran. Dia adalah satu-satunya di dunia Xuanyuan yang tahu cara menggunakan teknik semacam ini. Selain itu, tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Jadi menurutnya, Han Sanqian itu hanya gertakan. Saat ini, jika kamu masih keras kepala, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Aku harap kamu masih bisa begitu sombong di jalan menuju neraka. Kaisar Zun menyelesaikan kata-katanya dan hendak mengambil tindakan. Warna dunia berubah dalam sekejap, dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Han Sanqian dengan gila-gilaan, mengalir ke tubuh Han Sanqian dari topi Tianling. Pakaian Han Sanqian berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat ini, Zantai Liu Yue dan Fei Lingsheng segera menundukkan kepala. Tetapi Huang Xiaoyong menyaksikannya dengan penuh semangat dan berkata, ada seekor naga di bawah selangkangan guru. Mendengar kata-kata tersebut, Zantai Liu Yue dan Fei Lingsheng menjadi semakin malu. Untuk mencegah suasana memalukan ini berlanjut, Zantai Liu Yue bertanya kepada Fei Lingsheng, Senior Fei, apa yang terjadi? Master Sekte Han tampaknya telah mengerahkan kekuatan spiritual langit dan bumi. Fei Lingsheng menggelengkan kepalanya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan spiritual langit dan bumi merupakan kebutuhan bagi setiap orang yang berkultivasi, dan dapat dikatakan juga sebagai landasan setiap orang yang berkultivasi. Tetapi untuk secara langsung memobilisasi kekuatan spiritual langit dan bumi, hal ini mustahil dalam pikirannya. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi kekuatannya akan meningkat lebih cepat daripada Kaisar Zun. Kekuatan yang dapat diledakkan oleh kekuatan spiritual murni ini sama sekali tidak sebanding dengan metode Kaisar Zun, kata Fei Lingsheng. Bab 1075. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mengapa ini terjadi? Merasakan perubahan pada Han Sanqian, Kaisar Zun berkata pada dirinya sendiri dengan panik. Menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi secara gila-gilaan dan langsung adalah sesuatu yang Kaisar Zun belum pernah dengar. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa orang-orang di dunia ini dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan secara paksa kekuatan mereka. Namun dengan fakta yang ada di hadapannya, Kaisar Zun tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dan dia tahu bahwa jika Han Sanqian meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan yang berlebihan, dia pasti bukan tandingannya. Kemampuan para kaisar sebelumnya untuk tinggal di Istana Kaisar Naga menjadi rentan bahkan tidak berharga ketika dihadapkan pada metode Han Sanqian dalam menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Siapa kamu? Apakah kamu ditakdirkan untuk membiarkan aku mati di tanganmu? Wajah Kaisar Zun penuh dengan keengganan, tetapi dalam menghadapi situasi ini, dia tidak melakukan apapun. Satu-satunya hal yang dapat memberi Kaisar Zun kesempatan untuk membalikkan keadaannya adalah dengan memberikan pukulan fatal pada Han Sanqian saat dia menyerap kekuatan spiritual. Maka Kaisar Zun tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan, ingin mengakhiri hidup Han Sanqian. Tidak bagus. Ketika Kaisar Zun tiba-tiba menghilang, Fei Lingsheng berseru tanpa sadar. Ada apa? Huang Xiaoyong bertanya dengan gugup. Tuannya jelas semakin kuat, jadi mengapa Fei Lingsheng tiba-tiba menjadi bingung? Mungkinkah telah terjadi kecelakaan? Kaisar ingin mengambil tindakan sementara tuanmu semakin kuat. Ini bukan kabar baik bagi Han Sanqian, kata Fei Lingsheng. Huang Xiaoyong mengertakkan gigi dengan kebencian dan berkata, penjahat tercela ini, tidakkah dia berani bersaing langsung dengan tuanku? Fei Lingsheng tersenyum tak berdaya pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, bagaimana Kaisar Zun bisa peduli apakah caranya tercela? Hanya dengan membunuh Han Sanqian dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan jika dia berhasil membunuh Han Sanqian, siapa yang berani mengatakan bahwa dia menggunakan cara-cara tercela? Saat ini, mata Han Sanqian masih tertutup, dan dia sepertinya tidak menyadari niat Kaisar sama sekali. Rakus menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, seperti menghadapi santapan mewah dan lezat, membuat Han Sanqian enggan berhenti sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras meledak dari udara, dan energi spiritual berubah menjadi riak. Kaisar Zun, yang mengambil inisiatif, dipaksa menjauh 100 meter saat dia muncul, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Zun terkejut. Dia mengambil tindakan diam-diam, berniat membunuh Han Sanqian dengan satu pukulan. Namun, tanpa perlawanan apapun dari Han Sanqian,
dia dibunuh oleh orang-orang di samping Han San Qian. Energi spiritual mengusirnya, dan kekuatan serangan balik ini sangat kuat, menyebabkan dia gagal dalam serangannya, dan malah dia terluka parah. Saat ini, Han San Qian tidak berubah sama sekali. Ekspresi kenikmatan di wajahnya tampak seperti dia sudah makan lengkap. Kekuatan spiritual yang begitu kuat, bahkan tanpa mobilisasi yang disengaja, masih dapat menghentikan Kaisar Zun. Sepertinya saya telah terlalu memikirkannya, kata Fei Lingsheng sambil menghela nafas ketika melihat situasi ini. Meskipun Han San Qian tidak melawan, energi spiritual di sekitarnya mengambil inisiatif untuk melindunginya. Meskipun Fei Lingsheng tidak dapat menjelaskan situasi ini, dia tahu bahwa Kaisar Zun telah menemui jalan buntu, dan dalam hal ini dia tidak dapat menyakiti Han San Qian. Begitu Han San Qian melawan, dia akan mati. Tuan adalah tuan, tidak masalah meskipun Anda tidak mengambil tindakan dengan sengaja, kata Huang Xiaoyong dengan bangga. Fei Lingsheng tidak membantah perkataan Huang Xiaoyong, karena dia memang memiliki modal yang bisa dibanggakan sekarang. Dengan tuan yang begitu kuat, tidak peduli seberapa banyak dia membual, itu wajar. Fei Lingsheng bahkan merasa iri dengan Huang Xiaoyong di dalam hatinya, bayangkan saja, alangkah hebatnya jika dia memiliki master seperti itu. Sepertinya Han Zong akan duduk di singgasana Tuhan, yang sungguh memuaskan, kata Zantai Liu Yue sambil tersenyum. Fei Lingsheng mengangguk, dan saat dia mencoba menyesuaikan diri dengan ide ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah Kaisar Zun. Sudah berakhir. Fei Lingsheng berseru tanpa sadar. Ada apa? Saya terkejut. Sekarang tuanku telah mengambil kendali pertempuran, apalagi yang bisa terjadi? Huang Xiaoyong berkata tidak puas dengan reaksi cerewet Fei Lingsheng. Dia tidak bisa mengatakannya sekarang, tapi sekarang dia berkata sudah berakhir, saya sama sekali tidak memiliki mentalitas orang yang kuat. Kaisar ingin menyerang kita, kata Fei Lingsheng. Baru saja, dia merasakan mesin Qi terkunci padanya, dan mesin Qi ini berasal dari Kaisar Zun. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Zun tidak memiliki cara untuk mengambil Han San Qian. Situasi, rencanakan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Dia dan Zantai Liu Yue mungkin tidak penting bagi Han San Qian, tapi Huang Xiaoyong adalah murid Han San Qian, masuk akal jika Kaisar Zun menggunakan ini sebagai ancaman. Mendengar ini, Huang Xiaoyong sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Fei Lingsheng. Bagaimanapun, Han San Qian masih menikmatinya dengan mata tertutup, jadi dia pasti peduli pada mereka dengan sempurna. Jika Kaisar ingin membunuh mereka seperti yang dikatakan Fei Lingsheng, dia hanya akan melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Tidak, apa gunanya membunuh kita? Kata Huang Xiaoyong. Fei Lingsheng tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Karena Kaisar Zun telah menghilang dari pandangannya, ini pasti pertanda Kaisar Zun mengambil tindakan. Apa yang tuanmu lakukan? Jika dia tidak membuka matanya dan melihat situasi kita, kita akan mati. Fei Lingsheng memandang Han San Qian dari sudut matanya dan khawatir, karena dengan kekuatannya, apalagi melindungi Huang Xiaoyong dengan Zantai Liu Yue, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Han San Qian tidak hanya menikmati kekuatan spiritual langit dan bumi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Belum lama ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Han San Qian. Suaranya dalam, kaya, dan kuat. Ia memberitahu Han San Qian bahwa ia sangat tertarik pada Han San Qian. Han San Qian tidak dapat menentukan sumber suara tadi, tetapi sekarang, dia merasakan bahwa pemilik suara tersebut berasal dari hutan gelap. Han San Qian telah memikirkan adegan itu ketika dia bertemu Lin Long, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kontak pertamanya dengan Lin Long akan seperti ini. Terlebih lagi, Lin Long ini sebenarnya bisa menggunakan bahasa manusia sebagai ekspresi, yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Han San Qian. Mengapa kamu ingin menghancurkan dunia Suanyuan? Han San Qian menjawab dengan suara pikirannya. Saya adalah penguasa dunia Suanyuan. Manusia telah mengambil wilayah saya. Bukankah saya harus mengambilnya kembali? Lin Long menggema. Han San Qian mengerutkan kening. Dia tidak tahu sejarah dunia Suanyuan, dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Long dan manusia sebelumnya. Namun, itu adalah binatang purba yang kuat. Mungkin sebelum manusia, dia menguasai dunia Suanyuan. Namun dunia sedang berubah, kini setelah peradaban tingkat tinggi telah muncul, wajar jika dominasi tergantikan. Bukankah hutan gelap tidak cukup untukmu? Han San Qian bertanya. Sepertinya kamu juga berencana melawanku. Lin Long bertanya. Bab 1076. Meskipun jaraknya jauh dari Lin Long,
dan Han Sanqian juga mengetahui bahwa Linlong saat ini belum kembali ke kekuatan puncaknya, sehingga belum meninggalkan hutan gelap, namun masih sangat kuat sekarang. Dalam situasi seperti ini kita tidak boleh berkonflik dengannya. Tapi jelas mustahil bagi Han Sanqian untuk menundukkan kepalanya pada binatang buas, atau bahkan menjadi rendah hati. Terlebih lagi, cepat atau lambat akan ada pertarungan antara dia dan Linlong, dan tidak perlu membiarkan orang lain menghancurkan moralnya sendiri. Ada perbedaan antara manusia dan hewan. Jika kamu ingin menghancurkan dunia Xuanyuan, aku hanya bisa menghentikanmu, kata Han Sanqian. Hahaha, manusia yang sangat bodoh, apa menurutmu ada orang yang bisa menjadi lawanku? Linlong mencibir dengan marah. Tak mau kalah, Han Sanqian berkata, kamu terjebak di hutan gelap. Apakah masih palsu? Karena terbentuknya hutan gelap bisa menjebakmu, itu berarti kamu tidak terkalahkan. Orang bodoh, aku melakukan ini dengan sengaja. Aku harus tidur untuk menyembunyikan auraku. Orang-orang itu saat itu hanya dimanfaatkan olehku, kata Linlong. Alis Han Sanqian hampir berkerut. Bagaimana kabarnya? Mengapa ia menyembunyikan aromanya? Mengapa kamu melakukan ini? Han Sanqian bertanya. Saya berasal dari dunia tingkat yang lebih tinggi, di mana ada musuh saya. Saya harus menghindarinya saat itu, jadi formasi puas diri Anda hanyalah bagian dari rencana saya, dan saya bahkan berkontribusi pada formasi ini. Linlong tertawa. Dunia tingkat yang lebih tinggi. Selain bumi dan dunia Xuanyuan, ada dunia lain. Han Sanqian terkejut sesaat, namun segera menjadi tenang, karena jika dipikir-pikir baik-baik, ini bukanlah hal yang aneh. Karena bumi dan dunia Xuanyuan bisa ada, bukankah tentu saja ada dunia lain? Saat Han Sanqian bersiap untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia tingkat tinggi yang dijelaskan oleh Linlong, teriakan melengking mencapai telinga Han Sanqian. Menguasai. Itu adalah suara Huang Xiaoyong, dan terdengar sangat menyakitkan. Han Sanqian membuka matanya, dan kilatan cahaya putih menembus langit saat ini. Dia seperti dewa perang yang memancarkan cahaya putih kristal, seolah dia bisa menghancurkan dunia. Fei Lingsheng dan Zantai Liu Yue terluka parah dan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, hidup dan mati mereka tidak pasti. Huang Xiaoyong ditangkap oleh Kaisar Zun dan mencekik lehernya dengan erat selama Kaisar Zun menggunakan sedikit kekuatan. Nyawa Huang Xiaoyong tidak dapat diselamatkan. Han Sanqian, jika kamu tidak ingin muridmu mati, keluarlah dari istana Kaisar Naga, Kaisar Zun mengancam Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata, saya ingin pergi sebelumnya, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan saya, dan sekarang Anda ingin saya pergi. Kaisar Zun tampak gelisah. Dia meninggalkan Han Sanqian karena dia menginginkan nyawa Han Sanqian. Bagaimana dia bisa mengira Han Sanqian akan menjadi begitu kuat? Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan segera membiarkan dia mati, kata Kaisar Zun. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit tidak berdaya, dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa aku lakukan terhadap dia di tanganmu? Aku khawatir kamu belum melihat kekuatan absolut. Kekuatan absolut. Jejak keraguan melintas di wajah Kaisar Zun, dan kemudian dia merasa dikunci oleh suatu kekuatan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, dan seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Melihat Han Sanqian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar Zun panik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari pengekangan yang tidak dapat dijelaskan ini, tetapi tidak berhasil. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Kaisar Zun penuh ketakutan, dan matanya menunjukkan ketakutan yang kuat, karena dia tahu bahwa begitu Han Sanqian mendekatinya, dia tidak punya pilihan selain dibantai oleh Han Sanqian. Ini kekuatan absolut. Saya jauh lebih kuat dari Anda. Bagaimana semut bisa bersaing dengan gajah? Han Sanqian berkata dengan tenang. Saat mendekati Huang Xiaoyong, Han Sanqian tidak lupa mendidik muridnya saat ini dan berkata, sekarang Anda tahu pentingnya kekuatan, mari kita lihat apakah Anda berani menunda pelatihan di masa depan. Huang Xiaoyong tidak bisa berkata-kata karena Kaisar Zun mencekik lehernya dengan erat, tetapi matanya memberitahu Han Sanqian bahwa dia tidak akan menyerah lagi di masa depan. Han Sanqian mengangkat tangannya, mengubahnya menjadi pisau tangan dan memotongnya, seluruh lengan Kaisar Zun terpotong. Huang Xiaoyong kemudian membuka jarinya dan membuang lengannya. Tuan, orang ini sangat tidak tahu malu. Dia tidak bisa mengalahkanmu, tapi dia benar-benar menyerang kita, kata Huang Xiaoyong kepada Han Sanqian sambil terengah-engah. Cepit kesemek yang lembut. Apa kamu tidak mengerti kebenaran sederhana seperti itu?
Jadi jangan menjadi kesemek yang lembut di kemudian hari, kata Han Sanqian. Huang Xiaoyong membungkuk dalam-dalam dan berkata, saya akan mengikuti instruksi tuanku. Han Sanqian, tolong lepaskan aku. Melihat lengannya yang patah, Kaisar Zun patah hati. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Han Sanqian, jadi dia akhirnya melepaskan jabatannya sebagai kaisar. Dia menghormati martabatnya dan memohon belas kasihan pada Han Sanqian. Saya tidak mendengar apa yang Anda katakan, tolong bicara lebih keras, kata Han Sanqian dengan tenang. Sekarang semua orang kuat di kota sedang melihatnya. Jika perkataan Kaisar Zun didengar oleh orang lain, pasti akan membuat orang tertawa, tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini agar mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Tolong, biarkan aku pergi, kata Kaisar Zun keras, dan dengan sengaja membiarkan suaranya didengar oleh seluruh istana Kaisar Naga. Huang Xiaoyong memandang Kaisar Zun dengan jijik. Dia dulu menganggap Kaisar Zun sebagai idolanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga orang yang tidak berdaya. Omong kosong apa Kaisar Zun, ternyata hanya seekor tikus yang serakah untuk hidup dan takut mati. Tuan, situasi Master Sekte Zantai dan Fei Lingsheng tidak baik, jadi jangan buang waktu, Huang Xiaoyong mengingatkan Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk dan berkata kepada Kaisar Zun, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda, tetapi jika Anda menyakiti teman saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Dia mengangkat pisaunya dan menurunkannya, dan semburan cahaya putih langsung menembus tubuh Kaisar Zun. Mulai dari bagian atas kepala, ditarik garis darah langsung ke tubuh bagian bawah. Han Sanqian menebas dengan tangan kosong, dan Kaisar terbelah menjadi dua. Tokoh tertinggi yang memerintah istana kekaisaran dihancurkan. Pada saat ini, semua orang kuat di istana Kaisar Naga berlutut di tanah secara serempak. Ketika Han Sanqian kembali ke kota, suara semua orang bergema di langit. Selamat datang di Kaisar. Selamat datang di Kaisar. Selamat datang di Kaisar. Kaisar sebelumnya telah meninggal, dan posisi Kaisar baru secara alami jatuh pada Han Sanqian. Tidak ada yang berani berpendapat mengenai hal ini, karena Han Sanqian cukup kuat untuk menutup mulut mereka. Guru, saya tidak pernah membayangkan suatu hari nanti saya bisa menjadi murid Kaisar Zun. Huang Xiaoyong merasa seperti berada dalam mimpi. Entah dari mana, dia menjadi murid Kaisar Zun. Kehormatan semacam ini bukanlah sesuatu yang biasa. Orang bisa memilikinya. Ya, jika ayahnya tahu, saya tidak tahu betapa bersemangatnya dia. Terlebih lagi, keluarga Chen di kota Longyun mungkin akan menyesalinya. Bab 1077. Rumah Fei Lingsheng. Han Sanqian membawa pulang Zantai Liu Yue dan Fei Lingsheng dan memeriksanya. Mereka terluka parah, tapi untungnya nyawa mereka tidak dalam bahaya. Selama mereka tidak mati, Han Sanqian bisa membuat mereka pulih seperti semula. Ini bagus berita. Sekarang Han Sanqian sebenarnya sepenuhnya memenuhi syarat untuk tinggal di aula. Bagaimanapun, dia adalah kaisar baru. Namun, Han Sanqian tidak melakukan ini karena dia tidak terobsesi dengan hak kaisar, dan baginya, bagaimana bisa berurusan dengan Linlong adalah prioritas utama. Setelah percakapan dengan Linlong, Han Sanqian menjadi khawatir. Jika apa yang dikatakan Linlong benar, saya khawatir dengan kekuatan dunia Xuanyuan, benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi Linlong, dan bahkan mungkin saja rencana Han Sanqian tidak ada gunanya. Tuan, ada apa denganmu? Sekarang kamu adalah kaisar, mengapa kamu masih tidak bahagia? Melihat ekspresi Han Sanqian yang tidak jelas, Huang Xiaoyong bertanya dengan bingung. Menurutnya, sebagai kaisar, aku bisa sangat bersemangat. Bahwa saya tidak perlu tidur selama 3 hari 3 malam. Jadi bagaimana jika aku menjadi dewa? Han Sanqian bertanya. Bukankah cukup menjadi orang nomor 1 di istana kekaisaran di antara 10.000 orang? Huang Xiaoyong tidak dapat memahami suasana hati Han Sanqian, karena baginya, bisa duduk di atas tahta Tuhan adalah suatu kehormatan seumur hidup. Dan dia memiliki dengan kekuatan yang begitu besar, bukankah itu berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Secara dangkal, kekuatan itu seperti awan bagiku, jadi bagaimana jika aku orang pertama, kata Han Sanqian ringan. Tuan, Anda mengatakan bahwa jika keluarga Chen di kota Longyun tahu bahwa Anda sekarang adalah seorang kaisar, bagaimana Chen Yanran akan menyesalinya? Huang Xiaoyong berkata sambil tersenyum. Dalam benaknya, dia sudah bisa membayangkan bagaimana Chen Yan akan menyesalinya. Dari ekspresinya, saya kira seluruh keluarga Chen menyesali mengapa mereka tidak memperlakukan Han Sanqian dengan baik. Han Sanqian tampak sama sekali tidak tertarik.
Keluarga Chen hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya, dan masalah itu sudah berlalu. Han Sanqian tidak punya keinginan untuk tahu bagaimana keluarga Chen akan memperlakukannya. Sekalipun keluarga Chen menyesalinya, itu tidak ada artinya baginya, karena sejak awal, Han Sanqian hanya memanfaatkan keluarga Chen untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu ingin tahu, bukankah lebih baik jika kamu kembali ke kota Longyun sendirian? Kata Han Sanqian. Huang Xiaoyong ingin kembali dan memamerkan kekuatannya, tetapi pada saat kritis ini, bagaimana dia bisa rela pergi? Dengan statusnya saat ini, ketika berjalan di jalanan Istana Kaisar Naga, orang-orang kuat itu harus mengangguk dan membungkuk padanya. Dibandingkan dengan memamerkan kekuatan seseorang di depan orang biasa, akan lebih memuaskan jika memiliki orang-orang kuat itu. Menundukkan kepala mereka. Tuan, jika saya tidak pergi sekarang, saya masih harus melayani Anda, Pak Tua, kata Huang Xiaoyong tanpa malu-malu. Pada saat ini, dua orang yang tidak sadarkan diri itu terbangun. Han Sanqian bangkit dan berjalan ke tempat tidur. Darah di kedua wajah mereka sedikit pucat, tapi ini normal, lagi pula mereka masih terluka parah dan tidak bisa kembali normal secepat itu. Bagaimana? Han Sanqian bertanya pada mereka berdua. Fei Lingsheng masih sangat lemah, tetapi melihat Han Sanqian dan Huang Xiaoyong baik-baik saja, dia mungkin memikirkan nasib Kaisar Zun, dan berkata kepada Han Sanqian, sekarang kamu adalah Kaisar Zun. Tentu saja, siapa tuanku? Bagaimana orang tua itu bisa menjadi lawannya? Huang Xiaoyong berkata sebelum Han Sanqian dapat berbicara. Fei Lingsheng tersenyum tak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar dapat menggulingkan Kaisar Zun. Ini adalah orang yang bahkan ditakuti oleh tuan terkuat sekalipun. Han Sanqian tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga tidak terluka. Apakah kamu sudah mencapai alam dewa sejati sekarang? Fei Lingsheng terus bertanya. Huang Xiaoyong tidak bisa menjawab pertanyaan ini, lagi pula, dia tidak tahu apa kekuatan Han Sanqian sekarang. Han Sanqian dengan sengaja menatap Huang Xiaoyong dan berkata, mengapa kamu tidak bicara? Huang Xiaoyong mengangkat kepalanya karena malu dan berkata, hei, guru, ini. Saya tidak tahu. Meskipun aku telah mencapai alam dewa sejati, aku masih bukan tandingan Linlong, kata Han Sanqian. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Fei Lingsheng, jadi dia menjelaskannya secara langsung. Menurut Fei Lingsheng, setelah Han Sanqian mencapai alam dewa sejati, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan Linlong, tapi kenapa dia mengatakan dia masih bukan lawan Linlong? Bagaimana mungkin alam dewa yang sebenarnya, tidak mampu menghadapi Linlong? Fei Lingsheng berkata dengan tidak percaya. Di dunia Xuanyuan, alam dewa legendaris sudah menjadi alam tertinggi, jadi menurutnya, ini adalah alam yang tak terkalahkan. 1. Dalam keadaan ini, sangat mustahil untuk tidak bisa menghadapi Linlong. Tidak ada orang luar di sini, jadi Han Sanqian berkata langsung, saat saya menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, saya berbicara dengan Linlong. Mengobrol. Ketika kata-kata ini keluar, Fei Lingsheng dan Zhan Tailiuyue menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sebagai binatang yang aneh, bagaimana Linlong bisa berbicara dengan manusia? Terlebih lagi, Istana Kaisar Naga berjarak ribuan mil dari hutan gelap, jadi bagaimana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain? Aku tahu ini tidak bisa dipercaya, tapi itu benar, dan Linlong memberitahuku bahwa alasan mengapa ia terjebak di hutan gelap oleh formasi bukan karena seberapa kuat formasi itu, tetapi karena ia melakukannya dengan sengaja, dan bahkan formasi Fa bisa sukses karena membantu secara diam-diam. Kata Han Sanqian. Absurd. Kalimat ini hanya membuat Fei Lingsheng merasa konyol. Mengapa Linlong melakukan ini dengan sengaja? Apa gunanya setelah tidur selama 1000 tahun? Terlebih lagi, bahkan lebih tidak masuk akal jika ia membantu secara diam-diam. Jika dia benar-benar memberitahumu hal itu, dia pasti berbohong padamu, kata Fei Lingsheng tegas. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dia juga memikirkan apakah kata-kata ini bohong, tapi dia pikir Linlong tidak perlu berbohong atau menggertak. Mengapa kamu begitu yakin? Han Sanqian bertanya. Alam dewa adalah alam terkuat, puncak dunia ini. Untuk menjebak Linlong, banyak master yang bekerja keras. Menurut legenda, setelah semua orang mengumpulkan kekuatan mereka, mereka mencapai kekuatan alam dewa, sehingga mereka mampu melakukannya menjebak Linlong. Menghadapi kekuatan alam ilahi, tidak ada yang bisa menolak, bahkan Linlongnya pun tidak. Kata Fei Lingsheng. Menurut Fei Lingsheng, tidak ada salahnya dia memahaminya seperti ini, sayangnya Linlong mengatakan bahwa itu bukanlah produk dari dunia ini, melainkan berasal dari dunia tingkat tinggi lainnya.
Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa itu berasal dari dunia lain yang tingkatnya lebih tinggi, apakah kamu masih berpikir begitu? Han Sanqian berkata dengan ringan. Dunia lain. Fei Lingsheng tercengang. Zantai Liu Yue juga terkejut hingga terlihat linglung. Rahang Huang Xiaoyong hampir jatuh ke tanah. Setelah hening lama, Han Sanqian melanjutkan, ia datang ke dunia Suanyuan untuk menghindari musuh-musuhnya. Saya tidak tahu apakah kata-kata ini benar atau salah, tapi menurut saya ia tidak perlu berbohong kepada saya. Bab 1078. Tuan, menurut apa yang Anda katakan, dunia Suanyuan tidak bisa menghadapi Linlong sama sekali. Huang Xiaoyong memandang Han Sanqian dengan panik dan bertanya. Meskipun terkadang dia tidak terlalu pintar, dalam hal ini, Huang Xiaoyong berpikir jernih. Karena mereka bukan produk dari dunia yang sama, dan Linlong berasal dari dunia tingkat tinggi, kekuatannya secara alami tidak sebanding dengan dunia Suanyuan. Han Sanqian melirik ke arah Fei Lingsheng, jika dia ingin mengalahkan Linlong dengan kekuatan, kemungkinannya memang sangat kecil, namun rencana yang dia sebutkan kepada Fei Lingsheng masih memiliki beberapa kemungkinan. Fei Lingsheng memahami arti dari tatapan Han Sanqian, dan dia juga tahu bahwa jika asal-usul Linlong benar-benar seperti yang dikatakan Han Sanqian, pertempuran ini hanya mungkin dimenangkan dengan bantuan kekuatan kesengsaraan surgawi. Saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin, kata Fei Lingsheng. Han Sanqian mengangguk dan berkata kepada mereka berdua, kamu harus istirahat dulu dan menunggu sampai lukanya sembuh. Setelah meninggalkan ruangan, Huang Xiaoyong mengikuti Han Sanqian seperti seorang pengikut. Tuan, apakah dunia Suanyuan benar-benar akan dihancurkan kali ini? Huang Xiaoyong bertanya pada Han Sanqian dengan hati-hati. Itu memang sangat mungkin, Han Sanqian menghela nafas dan berkata. Dia dulu menganggap Linlong sebagai binatang yang sangat kuat. Meskipun kuat, dia masih bisa menemukan cara untuk menghadapinya. Tapi sekarang, Linlong berasal dari level tinggi lainnya. Binatang tingkat di dunia ini, Han Sanqian merasa sedikit tidak berdaya. Tuan, bahkan Anda mengatakan itu, sepertinya itu benar-benar akan hancur. Wajah Huang Xiaoyong menjadi pucat, dan dia langsung kehilangan harapan dalam hidup. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Han Sanqian menepuk bahu Huang Xiaoyong. Bukan untuk dunia Suanyuan, tapi untuk dirinya sendiri, Han Sanqian tidak akan menerima nasibnya. Setelah itu semuanya, dia ada di bumi. Serta istri dan putrinya Su Yingxia dan Han Nian, Han Sanqian tidak akan pernah membiarkan dirinya mati di dunia Suanyuan. Setelah berpisah dari Huang Xiaoyong, Han Sanqian datang ke perpustakaan. Sekarang dia telah menjadi kaisar, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk datang dan pergi dengan bebas di perpustakaan. Terlebih lagi, mantan orang kepercayaan Kaisar Zun kini telah menjadi bawahan Han Sanqian. Kaisar, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Seorang orang kepercayaan bertanya pada Han Sanqian. Bolehkah saya mengetahui namamu? Di bawah bulan. Di bawah bulan. Meski nama ini terasa agak aneh, namun cukup puitis. Han Sanqian tersenyum dan berkata, Yuexia, kapan kaisar sebelumnya mulai ingin membunuhku? Yuexia tidak berani menyembunyikan apapun, lagi pula, Han Sanqian adalah tuannya sekarang, dan berkata, ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu membunuh seseorang dari istana kekaisaran. Sepertinya dia memiliki toleransi yang cukup besar, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Dia juga takut dengan kekuatanmu. Jika itu orang lain, dia pasti sudah membunuhmu sejak lama, kata Yuexia. Han Sanqian tiba-tiba teringat sesuatu tentang keluarga Bailing, lagi pula, keluarga Bailing telah dimusnahkan saat itu, dan ada banyak versi berbeda tentang alasannya. Mengapa keluarga Bailing dimusnahkan saat itu? Han Sanqian melanjutkan. Ini sudah merupakan peristiwa dewasa yang telah lama terkubur dalam debu, tetapi Yuexia dengan jelas mengingat setiap detail dari masalah ini. Karena genosida, Kaisar Zun memerintahkan dia untuk mengawasinya secara pribadi. Meskipun keluarga Bailing sangat berpengaruh, hal itu tidak berdampak apapun pada kaisar sebelumnya. Sayangnya dia tidak mau melihat keluarga Bailing tumbuh lebih kuat, jadi dia bersatu dengan keluarga Simen untuk membasmi Bailing. Keluarga, kata Yuexia. Di antara banyak versi rumor yang beredar, ada pula teori yang menyebutkan bahwa keluarga Simen terlibat secara diam-diam, namun nampaknya beberapa rumor yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya salah. Kudengar si Mencang hanyalah bawahan keluarga Bailing. Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak dihitung sebagai bawahannya, tapi si Mencang memang kalah dengan keluarga Bailing.
Itu sebabnya dia berusaha sekuat tenaga membantu kaisar sebelumnya. Si Mencang sudah lama punya ide untuk menggantikan keluarga Bailing, tapi ternyata dihalangi oleh keluarga Bailing. Keluarga Ling terlalu kuat, jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Baru setelah kaisar sebelumnya memanggil si Mencang dia menemukan peluang, dan kemudian dia berubah menjadi anjing gila. Siapapun yang terkait dengan keluarga Bailing dibunuh olehnya. Yuexia menjelaskan. Bukankah kaisar sebelumnya berpikir bahwa jika dia membunuh keluarga Bailing, penggantinya juga akan muncul, dan cepat atau lambat pengganti ini akan menjadi ancaman baginya. Bukankah lebih baik mencari cara untuk benar-benar mengendalikan keluarga Bailing? Keluarga Bailing. Han Sanqian bertanya dengan ragu. Jika diminta menangani masalah ini, dia tidak akan pernah memilih cara ekstrim seperti itu, karena cara penyelesaian masalah ini hanya bersifat sementara, bukan seumur hidup. Saat itu, dia masih muda dan kuat, jadi tentu saja dia tidak akan memikirkan hal ini. Namun, kemudian, setelah keluarga Simen menjadi lebih kuat, dia mengatakan bahwa dia menyesal telah menghancurkan keluarga Bailing, kata Yuexia. Menyesali. Han Sanqian tersenyum dingin setelah membunuh begitu banyak orang, apakah ada gunanya menyesalinya lagi? Bailing Waner hanyalah bayi yang dibedong saat itu. Jika dia tidak dibawa pergi secara diam-diam oleh ibu susu, saya khawatir bayi itu pun akan menjadi jiwa yang mati di bawah pisau. Masih ada orang yang hidup di keluarga Bailing. Saya ingin membatalkan kasus keluarga Bailing, tidak peduli kejahatan apa yang dia lakukan untuk membunuh keluarga Bailing, kata Han Sanqian kepada Yuexia dengan nada memerintah. Tujuan terbesar Bailing Waner dalam hidup ini adalah untuk membalaskan dendam klannya. Meskipun kaisar sebelumnya telah meninggal, Han Sanqian tahu bahwa kebencian di hati Bailing Waner tidak akan pernah bisa dilepaskan begitu saja. Dia berharap dapat membantu keluarga Bailing membalikkan keadaan. Kasus ini, hal-hal dapat mengurangi kebenciannya. Faktanya, Han Sanqian tidak perlu mempedulikan perasaan Bailing Waner sama sekali. Sayang sekali dia berhati lembut. Dia telah menjanjikan beberapa hal pada Bailing Waner, dan Han Sanqian berharap dapat melakukan hal-hal ini dengan lebih baik. Janji kebanyakan pria tidak dapat dipercaya, tetapi setiap kata yang diucapkan Han Sanqian bukanlah permainan anak-anak. Ya. Yuexia mengangguk dan berkata, Han Sanqian adalah kaisar baru, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus mematuhi perintah. Namun, masih ada anggota keluarga Bailing yang masih hidup, yang membuat Yuexia sedikit tertekan. Bagaimanapun, si Mencang adalah anjing gila yang menggigit siapapun yang dilihatnya. Keluarga Bailing memiliki banyak cabang, dan tidak ada satupun unggas yang selamat. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup? Setelah turun untuk mengatur pembalikan kasus keluarga Bailing bulan itu, Han Sanqian masuk ke perpustakaan. Terakhir kali dia datang ke sini, Han Sanqian hanya dapat melihat-lihat buku di area yang ditentukan, tetapi kali ini, Han Sanqian telah menjadi kaisar baru, dan dia dapat membaca semuanya di sini. Namun, tujuan utama Han Sanqian datang ke sini bukanlah untuk membaca buku. Bab 1079. Kelahiran masing-masing kaisar harusnya ada proses serah terimanya. Hanya dengan cara inilah orang yang duduk di posisi dewa bisa tahu bagaimana memobilisasi kemampuan yang ditinggalkan kaisar sebelumnya. Namun, karena Han Sanqian langsung membunuh kaisar, maka proses serah terimanya pun pergi, dan Han Sanqian perlu menemukan rahasianya sendiri. Paviliun perpustakaan adalah area terlarang di Aula Kaisar Naga. Tidak seorang pun kecuali kaisar yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Oleh karena itu, Han Sanqian percaya bahwa rahasia kemampuan kaisar sebelumnya juga harus ada di paviliun perpustakaan. Han Sanqian kini sudah cukup kuat untuk mampu mendominasi dunia tanpa harus dipenjara di Istana Kaisar Naga. Namun untuk menghadapi Linlong, kekuatan tersebut masih belum cukup. Jika kemampuan tersebut benar-benar terintegrasi ke dalam dirinya, kekuatan Han Sanqian pasti akan meningkat. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri menghadapi Linlong. Meskipun Han Sanqian sudah memiliki rencana untuk menghadapi Linlong, dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada kesengsaraan surgawi. Jika tidak berhasil, Han Sanqian tidak akan punya jalan keluar, jadi dia harus memberinya rencana lain. Saya punya satu cara lagi untuk pergi. Perpustakaan bukanlah tempat yang besar, dengan pandangan yang hampir tidak terhalang. Tidak ada yang aneh dengan tempat yang terlihat dengan mata telanjang, tapi dia yakin pasti ada ruang rahasia di sini, tapi dia harus menjelajahinya sendiri secara perlahan. Setelah berkeliling perpustakaan beberapa kali, Han Sanqian akhirnya berhenti di depan sebuah mural.
Mural tersebut merupakan sebuah relief yang seharusnya diukir oleh pengrajin tertentu. Relief tersebut berupa potret, berukuran 1:1, dan hampir seluruh garis ototnya ditampilkan. Dapat dikatakan bahwa kemahiran pengrajin ini telah mencapai puncaknya. Tingkat keahlian yang luar biasa. Namun yang aneh adalah detail seluruh aspek dari gambar tersebut sangat halus, kecuali bagian wajah dari gambar tersebut yang sangat buram, dan ini tidak boleh rusak, tetapi seperti inilah ketika gambar tersebut terbentuk. Mengapa kamu tidak meninggalkan wajah yang jelas? Han Sanqian merasa sedikit aneh dan berkata pada dirinya sendiri. Apakah karena dia terlalu jelek? Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ide ini hanyalah pemikiran biasa dan dia tidak akan menganggapnya serius. Pada saat ini, Han Sanqian menemukan seekor ular kecil terjalin di lengan kiri potret itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh ular piton giok bermata merah di lengannya dan berkata, mungkinkah kamu juga adalah master binatang buas dari ular piton giok bermata merah? Kebetulan sekali. Ayolah, kita masih bisa memiliki kesamaan seperti ini. Karena ini kebetulan sekali, bisakah kamu memberitahuku rahasia apa yang tersembunyi di perpustakaan ini? Kata-kata ini keluar dengan santai, dan Han Sanqian sendiri hanya menganggapnya sebagai lelucon. Patung batu itu tidak bisa berbicara, jadi bagaimana mungkin patung itu bisa memberitahunya rahasia perpustakaan? Selanjutnya, Han Sanqian menemukan mata batu yang aneh, terletak di sudut kiri atas seluruh mural. Ukuran mata ini sangat moderat dibandingkan dengan keseluruhan potret. Selain sudut kiri atas, Han Sanqian dengan cepat menemukan mata lainnya. Ditemukan di tempat lain. Mungkinkah wajah-wajah dalam potret itu dibuat di tempat yang berbeda dan perlu disatukan untuk membentuk tampilan potret itu? Tebak Han Sanqian. Segera, Han Sanqian menemukan beberapa detail wajah di tempat lain. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kaisar sebelumnya akan berdiri di depan patung batu untuk waktu yang lama hampir setiap hari, tetapi dia tidak pernah menyadari rahasianya. Itu hanya membutuhkan waktu dia beberapa menit. Namun meskipun Han Sanqian menemukan banyak detail wajah, namun keseluruhan mural tersebut masih utuh dan tidak dapat dipindahkan sama sekali. Jika ingin menyatukannya maka ia harus menghancurkan seluruh dinding batunya. Tuan, Anda telah meninggalkan saya dengan banyak masalah. Tetapi seperti apa sosok ini tidak penting bagi saya. Yang penting adalah saya menemukan ruang rahasia perpustakaan. Han Sanqian tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ambil tindakan. Ada tempat yang sangat bulat di seluruh mural, yang jelas merupakan bekas sentuhan jangka panjang, dan tempat ini harus menjadi saklar. Benar saja, ketika Han Sanqian menekan tentakelnya dengan kuat, seluruh mural mulai bergerak, memperlihatkan sebuah pintu tersembunyi. Hanya ada sedikit orang secerdas saya di dunia ini, kata Han Sanqian sambil menghela nafas. Dia membual bahwa Han Sanqian cukup kuat. Berjalan ke dalam gerbang batu, Anda akan melihat sebuah ruangan kecil berukuran kurang dari 20 meter persegi dengan beberapa mumi yang digantung. Pemandangannya memang agak menyeramkan, tapi bagi orang yang berani dan berbakat seperti Han Sanqian, ini semua hanyalah permainan anak-anak. Han Sanqian menghitung mumi di dinding. Totalnya ada 8. Tampaknya ini semua adalah kaisar di istana kekaisaran di masa lalu. Ledakan kekuatan kaisar sebelumnya yang tiba-tiba datang dari mumi-mumi ini. Kamu sudah mati, dan kamu masih harus dimanfaatkan oleh orang lain. Tidak mudah menjadi kaisar istana kekaisaran, kata Han Sanqian sambil tut. Secara logika, setelah kematian, seseorang harus dikuburkan dengan damai, dan orang besar seperti kaisar bahkan lebih penting lagi. Harus ada mausolem yang mewah, tapi nasib mereka harus digantung di ruangan kecil seperti ini, dan mereka bahkan tidak akan bisa hidup damai. Han Sanqian sedang duduk bersila di tengah ruangan. Karena keberadaan mumi ini adalah untuk memberikan kekuatan kepada kaisar sebelumnya untuk menahan orang kuat lainnya, Han Sanqian, sebagai kaisar baru, secara alami harus menggunakan sisa kekuatan mereka. Berdiri. Namun, metode Han Sanqian berbeda dengan metode kaisar sebelumnya. Dia tidak hanya menggunakannya, tetapi ingin menyerap semua kekuatan di sini ke dalam dirinya. Senior, jangan khawatir. Aku, Han Sanqian, sama sekali bukan orang yang tidak berperasaan. Saat aku selesai memanfaatkanmu, aku akan menguburmu dalam kemuliaan. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menutup matanya. Kekuatan mumi tersebut dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Han Sanqian secara kasat mata. Namun karena kekuatan tersebut berasal dari orang yang berbeda, terjadilah saling tolak-menolak. Namun, hal ini tidak sulit bagi Han Sanqian. Hanya membutuhkan sedikit waktu. 3 hari kemudian,
Fei Lingsheng dan Zantai Liuyue hampir dalam keadaan sehat. Ketika mereka keluar untuk menghirup udara segar, mereka menemukan Huang Xiaoyong sedang duduk sendirian di bawah paviliun, tetapi Han Sanqian tidak terlihat, yang agak aneh. Setelah Fei Lingsheng mendekat, dia bertanya kepada Huang Xiaoyong, "Di mana tuanmu?" Huang Xiaoyong tampak lemah, menoleh ke arah Fei Lingsheng, dan berkata, "Sudah 3 hari sejak saya pergi ke aula utama, dan saya masih belum kembali. Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat putus asa. Kejutan apa yang kamu terima?" Fei Lingsheng bertanya dengan bingung. Huang Xiaoyong menghela nafas. Sejak dia mendengar gurunya berkata bahwa dunia Xuanyuan kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Linlong, Huang Xiaoyong selalu khawatir hal ini terjadi. Dia sangat takut mati di dalam hatinya, tetapi bahkan tuannya tidak bisa. "Aku tidak berurusan dengan Linlong. Naga, siapa lagi yang bisa melakukannya?" "Fei Linger, kita semua akan mati," kata Huang Xiaoyong. Bab 1080. Meskipun Huang Xiaoyong sekarang mengetahui identitas asli Fei Lingsheng, dia sudah terbiasa memanggil Fei Lingsheng, dan dia adalah murid Han Sanqian, jadi tidak perlu memperlakukan Fei Lingsheng sebagai sosok yang unggul, jadi dia adalah gelar Fei Lingsheng tetap tidak berubah. Fei Lingsheng tidak mempermasalahkan hal ini, lagi pula, Huang Xiaoyong adalah murid Han Sanqian, dan identitasnya juga unik. Namun, perkataan Huang Xiaoyong membuat Fei Lingsheng sedikit bingung. "Apakah kamu akan mati? Mungkinkah dikatakan bahwa Han Sanqian sudah menyerah untuk berurusan dengan Linlong?" "Itu tidak mungkin. Berdasarkan pemahaman Fei Lingsheng tentang Han Sanqian, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja." "Apa yang tuanmu katakan padamu?" Fei Lingsheng bertanya. Huang Xiaoyong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun guru tidak mengatakannya secara langsung, mungkin itulah yang dia maksud. Jika tidak ada cara untuk menghadapi Linlong, peluang apa yang kita miliki untuk bertahan hidup?" Fei Lingsheng memelototi Huang Xiaoyong tanpa daya. Untungnya, bukan Han Sanqian yang mengatakan itu. Jika tidak, semuanya akan benar-benar berakhir. Selama Han Sanqian tidak menyerah, pasti akan ada titik balik dalam masalah ini. "Bagaimana kamu, seorang pengecut sepertimu, layak menjadi muridnya?" Fei Lingsheng berkata dengan nada menghina. Huang Xiaoyong memandang Fei Lingsheng dengan tidak puas dan berkata, "Mengapa Anda mengatakan itu kepada saya? Saya tidak memenuhi syarat. Apakah Anda baik-baik saja? Tuanmu bukanlah orang yang mudah menyerah, dan dia pasti sedang memikirkan cara untuk menghadapi Linlong. Lebih baik bagimu sebagai murid. Daripada membantu mencari jalan, kamu di sini menghela nafas dan menunggu untuk mati. Lakukan kamu pikir kamu memenuhi syarat," kata Fei Lingsheng. Huang Xiaoyong tercengang. Sang guru pasti tidak akan menyerah. Bagaimana mungkin dia, seorang murid, berkecil hati seperti ini? Jika dia bahkan tidak bisa mempercayai sang guru, siapa lagi yang bisa dia percayai di dunia ini? "Fei Linger, sejujurnya, meskipun Anda adalah orang yang berkuasa di alam maha guru, saya tidak pernah menganggap Anda serius, tetapi kata-kata Anda benar-benar membuat saya terkesan," kata Huang Xiaoyong. "Mengapa? Apakah saya memerlukan pengakuan Anda sebagai orang yang berkuasa di alam master tertinggi? Apakah penting apakah Anda memandang saya dengan kagum atau tidak?" kata Fei Lingsheng dengan nada menghina. Huang Xiaoyong tahu bahwa orang kuat seperti Fei Lingsheng sama sekali tidak peduli dengan pendapatnya, tetapi itu tidak masalah. Kata-kata Fei Lingsheng membangunkannya, dan dia tidak lagi dekaden. "Tuan Zantai, apa kabar? Apakah Anda merasa lebih baik?" Huang Xiaoyong berjalan ke sisi Zantai Liuyue dan bertanya dengan lembut dan penuh perhatian. Fei Lingsheng mengertakkan gigi. Meskipun hatinya tidak peduli dengan Huang Xiaoyong, dia dan Zantai Liuyue sama-sama perempuan. Perlakuan berbeda semacam ini masih membuatnya merasa sedikit tidak yakin. "Huang Xiaoyong, ketika kamu menunjukkan kebaikanmu, bukankah kamu menimbang berat badanmu sendiri?" kata Fei Lingsheng. "Bukankah angan-angan bahwa katak ini masih ingin makan daging angsa?" Huang Xiaoyong berpura-pura tidak mendengar kata-kata Fei Lingsheng, dan terus berkata kepada Zantai Liuyue, "Pemimpin sekte Zantai, kamu perlu lebih banyak istirahat sekarang, dan kamu tidak boleh meninggalkan gejala sisa apapun." Zantai Liuyue tampak malu, Huang Xiaoyong bisa mengabaikan Fei Lingsheng, tapi dia tidak berani. "Saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda," kata Zantai Liuyue. "Mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Inilah yang harus saya lakukan. Karena Anda memiliki status terhormat, Anda harus mendapatkan perhatian lebih," kata Huang Xiaoyong sambil tersenyum. Kata-kata ini hampir membuat Fei Lingsheng menggigit gigi geraham belakangnya.
Status Zantai Liu Yue adalah mulia. Bukankah statusnya sebagai master yang kuat di alam master tertinggi tidak mulia? Fei Lingsheng menahan amarah di dalam hatinya dan tidak meledak, karena dia tahu bahwa Huang Xiaoyong mengatakan ini hanya untuk membuatnya marah dengan sengaja. Jika dia bereaksi berlebihan, Huang Xiaoyong akan berhasil. Mengapa kamu tidak mencari tuanmu? Fei Lingsheng menekan amarah di hatinya dan berkata kepada Huang Xiaoyong. Huang Xiaoyong melambaikan tangannya dan berkata, guru telah pergi ke aula utama. Pasti ada sesuatu yang penting. Jika saya mengganggunya, bukankah saya akan meminta pemukulan? Dia sudah berada di sini selama 3 hari penuh. Apa yang dia lakukan? Fei Lingsheng mengerutkan keningnya dengan bingung. Saya tidak tahu. Jika Anda memiliki keberanian, pergilah dan tanyakan pada diri Anda. Tetapi jika Anda mengganggu urusan penting tuanku, saya tidak menjamin apa yang akan terjadi pada Anda, kata Huang Xiaoyong. Fei Lingsheng benar-benar ingin menemui Han Sanqian dan menanyakan apa rencana selanjutnya, tetapi Huang Xiaoyong mengatakan ini, jadi dia harus melepaskan idenya. Di paviliun perpustakaan, Han Sanqian telah menyerap kekuatan mumi-mumi itu selama 3 hari penuh. Dalam prosesnya, Han Sanqian terus menjadi lebih kuat. Harus dikatakan bahwa mumi-mumi ini memang cukup kuat. Pantas saja mereka bisa menjadi penerus semua mumi. Kartu truf Kaisar Zun dapat memungkinkan seorang kaisar di alam 8 lentera memiliki kekuatan untuk menghadapi orang yang berkuasa di alam Mahaguru. Ketika Han Sanqian membuka matanya, cahaya keemasan melintas. Saat ini, kekuatan di tubuhnya menjadi lebih tebal, dan telah terjadi perubahan kualitatif. Di masa lalu, perasaan Han Sanqian sendiri, kekuatan di tubuhnya itu seperti aliran deras, tapi sekarang, meski kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuh tampak lebih lancar, esensinya benar-benar berbeda. Jika sebelumnya keadaan kekuatan digambarkan dengan air, kini menjadi pasta, meskipun alirannya lambat, namun lebih kental dan kuat. Berdiri, Han Sanqian menggeliat, dan persendiannya retak. Pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba merasakan kekuatan tarikan yang tidak dapat dijelaskan di udara, yang sepertinya membawanya pergi dari sini. Ekspresi Han Sanqian berubah, dan dia segera keluar dari ruang rahasia. Tanpa menoleh ke belakang, dia sama sekali tidak menyadari bahwa potret di mural itu memiliki semua detail wajahnya, dan potret itu tampak persis seperti dia. Berjalan keluar dari perpustakaan, langit cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dan guntur terjadi. Ini bencana alam, Han Sanqian berkata dengan wajah ngeri. Dia bisa merasakan bahwa perubahan cuaca yang tiba-tiba ada hubungannya dengan dia, dan guntur sepertinya mengumpulkan kekuatan karena dia. Han Sanqian dengan cepat menahan nafasnya. Ketika dia menjadi dewa sejati, tidak ada malapetaka. Han Sanqian merasa aneh karena kejadian ini. Dia bahkan mengira itu mungkin ada hubungannya dengan kerangka, jadi dia tidak bisa menyebabkannya. Bencana adalah yang akan datang. Tanpa diduga, kali ini ketika dia keluar dari pengasingan, sebuah malapetaka akan terjadi. Untungnya, Han Sanqian memiliki kendali penuh atas auranya. Setelah dia menekan wilayahnya, guntur perlahan menghilang, dan awan gelap di langit secara bertahap menampakkan sinar matahari. Saat ini, semua orang di kota merasa aneh. Matahari bersinar terang, dan tiba-tiba awan gelap muncul. Tak lama kemudian, awan gelap menghilang kembali. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Rumah Fei Lingsheng. Huang Xiaoyong memandang ke langit dan berkata dengan ragu, ada apa dengan cuaca buruk ini? Terkadang matahari bersinar, dan terkadang ada awan gelap. Mungkinkah Tuhan sedang kejang?